nilai pahala puasa kita, saum kita. Satu, karena marah-marah. Dua, dusta. Yang ketiga, gibah, ngerumpi, ngegosip. Gosip makin digosok. Ih, cepet banget jawabnya. Jangan-jangan sering ini. Yang keempat, nah ini, menghina, mencela, mengutuk, melaknat, berkata jorok, kasar, dan juga latah. Menghina, mencela, mengutuk, melaknat, berkata kasar, jorok, dan latah. Ada ibu-ibu yang bilang, wah saya kalau nggak latah nggak dapat duit. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Jangan juga mendendang-dendangkan laku yang lakunya itu buruk kecuali disanggah. Tapi kalau laku itu buruk, jenengan dendang-dendangkan dan senang menikmati, hati-hati bisa menjadi doanya. Contohnya, hidup senang walaupun tak punya uang, bohong gitu. Iya, kalau enggak jenengan nikmati enggak punya uang terus nanti. Habis saja. Na'udzubillah min. Ada sekarang nih, kasihan banget. Mungkin dulu masa mudanya dengan mendendangkan laku itu dia dapat duit banyak. Akhir kehidupannya kasihan sekali. Ya, makanya hati-hati kalau berdendang-dendang laku yang enggak membawa faedah manfaat, tinggalkan. Ya. Kalau nasid-nasid yang membangkitkan semangat kita untuk melakukan kebaikan, boleh. Ya, tapi kalau enggak jangan. Baik, yang kelima yang merusak amal kebaikan puasa kita, yang kelima adalah nyakitin anak mertua. Nyakitin anak mertua. Udah nggak usah lihat kiri kanan. Ini yang lebih sering nyakitin anak mertua, suami ke istri atau istri ke suami? Dua-duanya parah banget. Tapi ada ulama loh punya istri itu galaknya ampun, suka ngedumel, suka marah, sampai murid-muridnya tanya, Pak Kiai kami sudah mengumpulkan ini uang, kembaliin aja maharnya. Kalau di orang Arab sana yang Arab kaya itu biasanya yang mahar malah dari perempuannya. Makanya untuk menceraikan itu berat, dia harus mengembalikan maharnya. Tapi dalam Islam nggak begitu. Ulama ini dilihat kok istrinya sering gedumel terus gitu. Terus akhirnya ngumpulin uang, dah ceraiin aja kami, kok kasihan Anda kok sering diomelin sama istri Anda. Si ulama tadi senyum, kalau nggak gini ya aku nggak bisa ya tahu aku ini sabar atau tidak, coba gitu. Jadi kalau ada istri yang ngedumel, sabar aja. Tapi ibu harus ingat loh ya, ada yang mengatakan silakan mau terima atau enggak. Tapi saya kok ada benernya juga ini. Ada yang mengatakan kalau ada seorang laki-laki, seorang suami kok dia meninggalnya lebih cepat, lebih dulu dari istrinya, itu kemungkinan sering diomelin sama istrinya. Loh kenapa jadi marah? Wong saya hanya bilang ada yang mengatakan begitu kok. Ya ibu nggak nerima ya nggak, jangan marah sama saya. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, panjanglah itu bahasanya nanti ya sudah. Enggak bu, ibu harus ingat. Sebenarnya bu, suami itu enggak pernah mau menang sendiri, enggak. Yakin, suami yang baik itu enggak akan pernah pengen menang sendiri. Tapi mbok istri itu mengalah ngapa? Itu aja. Baik, yang keenam, uququl walidain. Jahat, durhaka terhadap ortu. Maka siapa yang memasuki Ramadan dia masih menyakiti orang tuanya dan dia tidak meminta maaf, hati-hati puasanya bisa rusak, nggak bernilai.
Kita minta maaf sama orang tua nggak usah nunggu menjelang Ramadan, tapi kita hanya menggunakan momentum Ramadan menjelang Ramadan itu sebaiknya sebagai anak ya minta maaf sama orang tuanya. Ustadz, orang tuaku sudah nggak ada, Ustadz, doakan 6 hal. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosanya, terimalah amal kebaikan ibadahnya, berikanlah nikmat kubur atasnya, jauhkan bebaskan dari azab kubur, jadikanlah kematiannya baik husnul khatimah, dan tempatkanlah di sisimu di tempat yang mulia. Amin. Doanya begitu. Lebih-lebih menjelang Ramadan, itu doa keseharian kita untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Yang ketujuh, apa yang menyebabkan rusaknya amal saum kita? Yang ketujuh adalah kenapa? Karena azulm, menyakiti orang lain, teman, sahabat, saudara, tetangga, keluarga. Hati-hati. Termasuk, mohon maaf, kalau kita punya hutang, kita memperlambat pembayaran, itu zalim kita. Bahkan termasuk zalim, walaupun itu sebenarnya jatuhnya ghibah, kita menceritakan orang lain. Coba Bapak Ibu ingat, perhatikan, kalau kita mau menceritakan buruknya orang lain, coba, emang kita ini nggak ada keburukan apa? Dan ngerinya itu ada termasuk kesombongan dan ujub. Jadi mulai hari ini nggak usah ngomongin orang lain, merusak hati. Untungnya nggak ada. Kalau kita ngomongin orang lain, yang kita omongin ada. Nih perhatikan kata kuncinya. Termasuk orang yang buruk dan dibenci oleh Allah. Siapa? Orang yang suka mengatakan tentang orang lain, keburukan orang lain, tapi itu ada pada dirinya. Nauzubillah min. Ibu itu pelitnya ampun, padahal dia sendiri pelitnya 17 setan. Ya, nauzubillah min. Ibu itu orangnya judes, dia sendiri juga ratunya, coba. Ibu itu suka gibah, ngerumpi, ngegosip, dia sendiri biangnya, coba. Hati-hati. Nggak usah ngomongin orang lain, tidak ada manfaat, ngerusak hati, buang energi. Datangin penyakit, mempercepat mati, tau nggak? Naudzubillah min. Yang kedelapan. Yang kedelapan dikarenakan, nah ini, secara umum al-ma'asi wa dzunub. Karena melakukan kemaksiatan dan dosa. Nah ini lebih parah ini. Maksiat dosa ini bisa bentuknya zina, judi, mencuri, membunuh. Pokoknya dosa-dosa yang buruk. Seperti beberapa tahun yang lalu pernah terjadi di Jawa Timur, naudzubillah min dzalik. Suami istri buka bareng. Suaminya bilang, nanti saya aku tarawih nanti di desa sebelah, sekitar 3 kilo aja, nggak jauh sebenarnya. Mungkin sini Nasio atau sini sebelum Pekayon situ atau Galaksi lah. Naudzubillah, suaminya pergi tarawih, istrinya datengin laki-laki lain coba ke rumahnya. Hati-hati, Ramadan itu juga banyak kejahatan. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum berita gembira yang lainnya apa? Perhatikan betul keutamaan fadilah saum Ramadan. Apa keutamaan fadilah saum Ramadan? Qala Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala, berarti hadis qudsi. Kullu amal ibni Adam lahu ila siyam, ila saum, wa ana ajzibi. Semua amalan-amalan ibadah anak Adam untuk mereka sendiri kecuali saum, kecuali puasa. Puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan aku sendirilah yang memberikan pahalanya itu. Itu saking istimewanya. Ibadah-ibadah yang lain bagaimana Ustadz? Ibadah yang lainnya tetap diberi oleh Allah dengan perantara dari malaikat yang mencatatnya. Tapi khusus untuk saum, Allah langsung yang memberikan pahala tersebut. Ini saking istimewanya. Makanya jadikanlah Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik. Siapa yang mau terakhir tadi? Silakan yang mau terakhir. Yang terbaik, Pak. Kalau terakhir berarti Ramadan yang akan datang nggak ingin ketemu itu. Siapa tadi yang bilang terakhir tadi titenin aja.
Ramadan yang terbaik. Nanti ketemu Ramadan lagi yang terbaik lagi, begitu. Dibilang terakhir, enggak, keliru tadi Ustaznya, istighfar. Ya. Sampai pun Nabi mengatakan bau busuknya, bau nafasnya orang yang berpuasa itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih wangi dalam pandangan Allah ketimbang dibandingkan dengan baunya kesturi. Itu di akhirat, bukan di dunia ini. Lanjut dengan habis sahurnya pakai jengkol dan pete, terus teman-teman astagfirullahal. Paham ya? Baik. Kemudian dilipat-lipat gandakan pahala amal kebaikan ibadahnya. Contohnya hari ini kita baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Nabi katakan, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi masing-masing tiap huruf mendapatkan 10 pahala kebaikan di luar Ramadan. Nanti masuk di Ramadan. Kapan Ramadan? Malam tarawih itu disebut Ramadan. Maka satu huruf mendapatkan 100 pahala kebaikan, bahkan sampai 1000 pahala kebaikan. Itu bedanya. Makanya salah satu bulan yang sangat kita cintai, dicintai oleh Allah, itu adalah adanya bulan Ramadan. Itu akan menggugurkan, merontokkan dosa-dosa kita. Amin. Raghiba anfun bahasa Nabi. Lakalah, rugilah orang yang dipertemukan dengan Ramadan tapi tidak bisa orang itu melakukan kebaikan, bahkan naudzubillah min dzalik banyak melakukan dosa maksiat. Naudzubillah min dzalik. Baik ya. Nah, itu diantaranya hal yang perlu kita perhatikan. Pintu-pintu atakum sahrul mubarak, pintu-pintu langit dibuka, bulan yang diberkahi, dirahmati, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dia senang cinta dengan kedatangan Ramadan, maka itu salah satu tandanya orangnya diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kemudian langsung saya sampaikan, yaitu 11 amalan yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan. Kalau 11 satu poinnya 5 menit, berarti berapa jam itu? 1 jam kurang. Maghrib ini. Kira-kira sampai maghrib siap nggak Bapak Ibu? Saya nggak siap. Saya singkat saja. Saya nggak akan banyak uraikan. Tapi ini 11 amalan yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan. Number 1, khatam Al-Quran minimal 1 kali. Siapa yang kata kuncinya tidak bisa menghatamkan Al-Quran meskipun sekali di bulan Ramadan, yakin di luar Ramadan dia lebih susah, lebih sulit untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Jangan-jangan dia belum pernah menghatamkan Al-Quran. Minimal 1 kali. Kalau nggak bisa 1 kali, dicoba 2 kali. Ya. Yang kedua, sholat tarawih. Kalau memang bisa ke masjid, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, sholat tarawih, sholat malam, sholat tahajud, qiyamul lail di bulan Ramadan, beda nama satu amalan. Ya, jangan sampai kosong. Ibu-ibu misalkan mengambil bisa menjelang sahur. Kalau memang nggak bisa ke masjid. Atau ke masjid ngantuk, ngambil 2 atau 4 rakaat pulang, nanti disambung juga boleh begitu. Kalau nggak menyelesaikan di masjid. Yang ketiga memberi buka orang yang berpuasa, pahalanya seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya. Memberi makanan buka orang yang berpuasa, maka akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tersebut.
Terserah. Jangan bilang takjil ya. Takjil itu artinya menyegerakan. Maka nggak tepat kalau masjid musola ini menyediakan takjil. Takjil kok disediakan? Artinya menyegerakan kok. Terus apa gunanya? Iftarnya buka. Terus apa yang tepat? To'am. Coba ikutin saya. To'am. Ayo, to'am. To'am li iftar. To'am li iftar. Makanan untuk berbuka. Silakan. Yang sering ini. Nanti Allah ganti di Ramadan itu atau setelah Ramadan. Mau roti, mau kue, mau kolak, mau buah, mau nasi bungkus, nasi nggak bungkus, nasi padang nggak nasi padang, silakan. Gorengan boleh, kurma boleh. Cuman kalau gorengan jangan yang gorengan 2005 jangan. Sekarang sudah 2026. Apalagi 2003. Jangan. Ya 2003. Waduh. Yang keempat. Yang keempat isinya 4. Yang keempat isinya 4. Apa itu? Memperbanyak doa, zikir, istighfar, dan mendoakan orang lain. Doa-doa yang baik akan diaminkan oleh malaikat. Kemudian malaikat berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita, balik lagi ke kita. Ya. Jadi memperbanyak apa? Doa, zikir, istighfar, dan mendoakan orang lain. Di antaranya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin. Yang kelima, sholawat Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu bisa sholawat Nabi? Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan bilang bisa, jangan. Sholawat Nabi? Takbir? Tahlil? Tasbih? Istirja? Inna lillahi. Salawat Nabi. Yang keenam jaga betul dua ini. Yang keenam jaga betul amalan dua ini. Rawatib dan duha. Bapak Ibu yang lebih sering sholat duhanya itu yang berapa rakaat? Yang dua-duanya benar nih. Yang lebih sering duhanya itu yang 2 rakaat atau yang 4 rakaat? 4. Ayo ibu bilang yang 2 nggak apa-apa. Tapi Ramadan tahun ini tingkatkan jadi 4. Kalau enggak, kalaupun tetap masih 2, usahakan rakaat yang pertama dibaca 7 surat. Itu meningkat. Rakaat yang kedua 7 surat lagi. Berarti 2 rakaat ibu-ibu bapak sudah baca 14 surat. Gimana prakteknya? Prakteknya rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah Bismillah An-Nas. Selesai Bismillah Al-Falaq. Selesai Bismillah Al-Ikhlas. Qulhu. Selesai Tabbat. Selesai Idza. Selesai Al-Kafirun. Selesai Inna A'tayna. Berarti berapa surat? 7 surat. Rakaat pertama sudah 7 surat. Nah nanti rakaat yang kedua tinggal dibalik aja dari Inna A'tayna berakhir dengan Anas. 7 surat lagi. Berarti berapa sudah? Itu cara meningkatkannya.
Boleh jadi rakaatnya masih 2 tetapi yang dibaca sudah 14 surat. Itu mengalahkan ya yang 4 rakaat kalau cuma 1 yang dibaca. Harus meningkat, malah bisa praktekin. Kalau enggak 3 surat dulu Ustaz, ya boleh monggo. Habis Al-Fatihah, An-Nas, Bismillah, Al-Falaq, Bismillah, Al-Ikhlas 3. Rakaat kedua dibalik. Kulhu, Al-Falaq, An-Nas. 6 surat. Kalau enggak 3 surat, surat andalan ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu-ibu kan punya surat andalan kan? Ya. Kulhu, Inna Atena dan Wal Asri kan? Ya. Itu salat-salatnya biar cepat selesai toh. Astagfirullahaladzim. Ya. Itu ya. Jaga betul. Rawatib. Rawatib apa yang Bapak Ibu ketahui tentang rawatib? Kalau saya sebut rawatib, bukan itu yang dimaksud. Jadi Bapak Ibu, kuantumnya, cerdasnya kita ketika saya sebut misalkan rawatib, berarti siapa yang menjaga rawatib yang 12 akan dibangunkan rumah atau istana di surganya Allah. Amin. Ya begitu. Kalau hanya kesannya hanya sebelum dan setelah, ya nanti kurang bermakna. Tapi ketika disebut rawatib, siapa yang dia menjaga 12 rakaatnya, berarti kalau 12 rakaat sebelum zuhur yang 4 rakaat. Kalau yang jaganya 10, berarti yang 2 rakaatnya sebelum zuhur. Tapi kan itu kan bentuknya. Tetapi apa? Hadiahnya Allah kasih apa? Akan dibangunkan rumah atau istana di surganya Allah. Amin. Menjaga maknanya apa? Selalu dia jalankan, bukan sekali. Paham? You understand? Masya Allah. Yang ketujuh, thalabul ilm, menuntut ilmu. Mohon maaf, maka kurang tepat kalau majelis-majelis ilmu itu ditutup. Ngapain? Memang masanya banyak. Nah, di sini saya umumkan ibu-ibu, khusus ibu-ibu ya, yang mau ikut gabung ngaji menuntut ilmu, boleh di tempat saya setiap Jumat. Kita Ramadan tidak tutup. Kenapa? Sekali kita menuntut ilmu di bulan Ramadan, itu pahalanya lebih besar jika dibanding 11 bulan di luar Ramadan. Makanya kata Ibnu Abbas, duduk sesaat di majelis ilmu, mengkaji, mempelajari, memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya lebih baik ketimbang sholat 1000 rakaat tanpa ilmu. Jadi bermajelis ilmu itu di bulan Ramadan tetap kita adakan. Ya, tapi jangan terus, oh kalau gitu kita ngajinya Ramadan saja, enggak juga. Ya, bermajelis ilmu. Jadi di antara ibu-ibu yang mau bergabung monggo silakan. Ya. Jam 9 enggak lama kok. 9 sampai 10 atau sampai setengah 11 paling lama. Yang ke 8. Yang ke-8 mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Ingat Bapak Ibu, kalau kita dapat rezeki, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jangan bilang ini aku juga lagi butuh kok. Itu ujian tuh. Coba saya tanya, kita infak sedekah itu nunggu kaya baru sedekah atau sedekah terus sampai kaya? Ya udah, pertama kita mau sedekah terus sudah kaya hati kita itu. Nanti menyusullah hartanya itu. Tadi kan doanya sudah. Ya. Jadi mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Jangan pelit-pelit. Enggak berkah nanti hartanya. Ya. Tadi saya ngisi di kampung sawah ada yang cerita, Masya Allah. Dari jamaah ada yang cerita, ada orang di Kemang Pratama itu ada orang kaya dermawan. Itu tukang pijetnya aja diumrohkan coba. Tukang pijetnya aja diumrohkan.
Kalau nyantuni fakir miskin kaum duafa itu masya Allah nggak hitungan, ratusan juta. Saya dapat ceritanya aja saya tergetar, masya Allah, orang baik banget. Entah berapa ada masjid musola yang dia bangun. Dia orang yang betul-betul seperti inilah. Nah, Rasulullah memiliki kedermawanan yang luar biasa. Kedermawanan Rasulullah itu di bulan, lebih-lebih di bulan Ramadan seperti angin, lebih cepat dari itu. Dan ingat, salah satu tandanya iman kita benar, cinta pada Allah dan Rasulnya apa? Memiliki kedermawanan. Amin, gitu dong. Nauzubillah min. Yang kesembilan. Yang kesembilan. 9 atau 10? Gantian dong, masa aku terus? Yang kesembilan, ini masya Allah. Yang kesembilan ini masya Allah. Yang kesembilan, umroh di bulan Ramadan. Kan masya Allah kan umroh di bulan Ramadan. Umroh di bulan yang pahalanya seolah-olah berhaji dengan Nabi. Umroh di bulan Ramadan. Saya kalau ada yang ngangkasin umroh mau saya. Sama. Terus yang bayari siapa? Baik, yang ke-10. Oh iya, singkatnya kalau kita berumrah di bulan Ramadan itu mendapatkan pahala seolah-olah berhaji dengan Nabi. Itu masya Allah. 10. Itikaf. Ya, itikaf. 11. Dah, gantian. 1 sampai 10 kan dari saya. Emang kalau diem aku nggak bisa diem, aku juga bisa diem. Aku juga diem. Ayo yang ke-11 Bu. Ayo pura-pura mikirnya, jangan terlalu lama Pak. Apa? Itu udah tadi Ziz. Ini bekal Bapak Ibu, perhatikan betul. Kenapa? Ketika kita mungkin 1 sampai 11 ini mungkin yang agak kita rasakan belum bisa, tapi mengatakan bukan nggak bisa. Untuk umrohnya memperbanyak istighfar di poin yang ke-4. Perbanyak doa, zikir, istighfar dan mendoakan orang lain. Ayo. Ya. Lupa atau belum tahu? Mau dikasih tahu? Ya deh. Yang ke-11 adalah tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus, membersihkan penyakit-penyakit hati. Bapak Ibu kira-kira mau nggak saya kasih PR 1 saja? Mau? Mau nggak saya kasih PR 1 saja? Baik. Karena kalau ada murid dikasih PR, dikasih tugas, dikasih hafalan, tidak mau, itu termasuk murid yang apa? Yang baik. Nggak mau kok. Masa nggak mau baik? Tapi ada ustadz yang ngasih PR, ngasih tugas, ngasih amalan, muridnya nggak mau, berat, nggak ngerjain, tapi ustadznya sih senyum-senyum aja dan memaafkan. Itu termasuk ustadz yang gimana? Nah itu tidak menghargai orang itu. Ya, astagfirullahaladzim. Itu ya, itulah 11 amalan yang hendaknya kita tingkatkan lebih-lebih di bulan Ramadan. Tadi agar apa? Diampuni kesalahan dosa kita, dicintai, diridhai Allah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya. Bapak Ibu jamaah sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah target menjalankan ibadah saum. Targetnya Al-Baqarah 183 sampai 186 ada 3. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun.
jadi orang bertakwa. Targetnya ada 3. Menjadi orang yang bertakwa 1. Yang kedua la'alakum tashkurun. Jadi orang yang bersyukur. Yang ketiga la'alahum yarsudun. Apa la'alahum yarsudun? Selalu istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah. Amin. Nah, itulah diantaranya yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kita bersama. Ramadan tahun ini jadikan adalah Ramadan yang terbaik. Jangan terakhir ya, Ramadan yang terbaik. Ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.